Ini recording in progress. Ayo udah record nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan yang berjudul tentang kepemimpinan dalam organisasi kewirausahaan. Jadi sebelum kita membahas materi yang akan kami presentasikan, alangkah baiknya teman-teman sekalian mengetahui dari teman-teman saya yang akan mempresentasikan ini. Saya sendiri sebagai moderator ini bernama Diki Raichan, dan teman saya di sini ada Ayu Safrida, Aryangga Madia Kurniawan, Dian Rauda Alicia, dan Bayu Andika. Nah, untuk masuk ke dalam materi yang akan dibawakan kepada teman saya persilahkan untuk menjelaskan presentasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suaranya ya? Aku dengar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Menurut Wahjo Sumidojo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu. Suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, atau perilaku pemimpin itu sendiri. Menurut Mujino, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau completion illusion teoris cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan, pengaruh secara tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan teman saya, siapa yang mau lanjutin? Share screen-nya mati, Pak deh. Oke, silakan. Kemudian ada fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tepat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Kemudian fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Kemudian fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpin memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dia laksanakan nanti. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini akan sangat membantu kepada pekerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu,
kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Untuk mewujudkannya, seseorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan kepemimpinan. Pertama, menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua, memberi motivasi kepada orang lain. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja yang ada dalam diri seorang yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini ada poin-poin pentingnya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah memulai inisiasi, kemudian memberikan bimbingan, ketiga itu menciptakan kepercayaan, keempat membangun moral, kelima membangun lingkungan kerja, yang keenam koordinasi. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang memulai inisiasi. Pemimpin adalah orang yang memulai pekerjaan dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana kepada bawahan dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Kemudian di sini juga ada memberikan bimbingan. Seorang pemimpin tidak hanya menguasai tetapi juga memainkan peran untuk membimbing bawahannya. Bimbingan di sini berarti menginstruksikan pada bawahan bagaimana cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Kemudian juga ada menciptakan kepercayaan. Percaya diri merupakan faktor penting yang dapat dicapai melalui apresiasi upaya kerja bawahan, menjelaskan peran mereka dengan jelas, dan memberi mereka pedoman untuk mencapai tujuan secara efektif. Kemudian dilanjutkan dengan Diki Raichan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari membangun moral. Di sini, moral menunjukkan kesediaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan membuat mereka percaya diri, sekaligus untuk memenangkan kepercayaan mereka. Seorang pemimpin dapat menjadi pendorong moral dengan mencapai kerjasama penuh sehingga mereka tampil dengan kemampuan terbaik saat bekerja. Kemudian, membangun lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja yang efisien membantu pertumbuhan yang sehat dan stabil, oleh karena itu, hubungan antar manusia harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Dia harus memiliki kontak pribadi dengan karyawan dan harus mendengarkan masalah mereka dan membantu menyelesaikannya. Dia harus memperlakukan karyawan dengan istilah kemanusiaan juga. Nah, di sini ada juga fungsi tentang koordinasi. Koordinasi dapat dicapai melalui rekonsiliasi kepentingan pribadi dengan tujuan organisasi. Sinkronisasi ini dapat dicapai melalui koordinasi yang tepat dan efektif, yang seharusnya menjadi motif utama seorang pemimpin. Nah, dalam poin ini, kepemimpinan dalam organisasi kewirausahaan secara umum dapat dikatakan sebagai entrepreneurial leadership atau kepemimpinan kewirausahaan. Bisa dikatakan juga merupakan sebuah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengorganisir kelompok yang bekerja dalam organisasinya untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi dengan menggunakan pendekatan perilaku proaktif, kewirausahaan dengan pendekatan mengoptimalkan risiko, berinovasi untuk memanfaatkan peluang, mengambil tanggung jawab pribadi dan mengelola perubahan dalam lingkungan organisasi yang dinamis untuk kepentingan organisasi. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, di sini ada karakteristik kepemimpinan kewirausahaan. Yang pertama itu adalah memiliki visi yang jelas. Yang dimaksud itu adalah mereka tahu persis kemana dia ingin pergi, bagaimana menuju ke sana, dan apa saja yang diperlukan. Kedua, keterampilan berkomunikasi. Di sini mereka dapat dengan jelas mengartikulasikan ide-ide dan menjabarkan rencana untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengkomunikasikan visi mereka kepada tim dan bekerja bersama mereka untuk membuat visi menjadi nyata.
Yang ketiga adalah keyakinan diri. Pemimpin memiliki keyakinan yang luar biasa pada diri mereka sendiri, optimisme, kegagalan, dan pembelajaran membentuk keyakinan diri mereka. Selanjutnya adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan. Mereka menciptakan suasana yang mendorong semua orang untuk berbagi ide, tumbuh, dan berkembang. Mereka secara aktif mencari pendapat orang lain dan mendorong mereka untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Kemudian ada ketika keadaan menjadi sulit, pemimpin wirausaha bertahan. Maksudnya itu adalah pengusaha sejati itu tidak berhenti. Mereka terus berjalan sampai mereka menemukan apa yang mereka cari. Yang terakhir adalah pemimpin tidak hanya berinvestasi secara signifikan dalam mempelajari dan memperbaharui pengetahuan mereka, tetapi mereka juga menciptakan lingkungan belajar di organisasi yang mendorong orang lain untuk meningkatkan pengetahuan mereka, memperluas pengalaman mereka, dan mengatasi berbagai rintangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Raichan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan materi pada hari ini. Dan semoga apa yang dipresentasikan dapat menambah ilmu dan wawasan kepada teman-teman sekalian dan juga Bapak pengajar sekalian dalam mata kuliah ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah mendengarkan presentasi kami. Lebih dan kurangnya apabila ada kata-kata yang tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dipahami, saya dan teman-teman saya mengucapkan beribu minta maaf dan juga terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Demikianlah hasil presentasi yang bisa kami sampaikan dan kami terapkan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.